Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Salamun wa salatan ala Rasulillah wa ala alihi wa washabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pusa Institute. Kali ini kita masih akan menayangkan potongan video diskusi Zoom beberapa waktu lalu tentang LKS atau Kanun LKS, Kanun Lembaga Keuangan Syariah. Kali ini kita akan dengarkan penjelasan dari Bapak Iskandar Budiman dari YN Langsa. Beliau masih membahas tentang regulasi lembaga keuangan syariah yang saat ini sudah diterapkan di Aceh. Saya kira cukup sebagai pengantar, kita saksikan saja penjelasan Dr. Iskandar Budiman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Penghormatan kami kepada Bapak Hafaz, Dr. Hafaz Furqani, MSc, kemudian juga kepada rekan kami juga, rekan kita semuanya yang telah banyak berkontribusi, yaitu Bapak Safarudin dan seluruh peserta forum yang ikut terlibat langsung dalam memberikan masukan terhadap Kanun Lembaga Keuangan Syariah. Nah, saya memandang bahwa diskusi ini sangat menarik, dan tentu saja yang kita harapkan nantinya akan mempercepat yang pertama sekali pemahaman masyarakat secara general terhadap substansi Kanun Lembaga Keuangan Syariah. Kemudian juga implementasi pelaksanaan kanun itu sendiri dalam kegiatan real, ya, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang, ya, tentu dalam hal ini undang-undang ataupun peraturan pemerintahan Aceh, nah, terkait dengan pelaksanaan aspek-aspek syariat Islam yang hari ini kita bahas tentang lembaga keuangan syariah. Nah, tentu saja keberadaan lembaga keuangan syariah ini sangat memegang peranan penting. Nah, terlepas dari berbagai polemik, tujuan akhir kita satu, yaitu sebagaimana amanat daripada undang-undang, seluruh aspek pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang itu sudah merupakan anjuran daripada undang-undang untuk kita laksanakan secara nasional, untuk kita laksanakan tahap-tahap. Nah, kalau dulunya kita disibukkan dengan masalah jarimah hukuman, ya, masalah pelaksanaan syariat Islam di bidang kejahatan kriminal, umpamanya khamar, maisir. Nah, tapi itu saya kira sudah tetap juga berjalan, walaupun di awal-awal juga terjadi polemik. Tapi hari ini kita juga membahas tentang Pak Miswari. Saya menggunakan beberapa slide di sini. Ya, boleh Pak. Silakan Pak. Bisa ditampilkan, ya? Boleh kan? Bisa langsung di-share Pak. Share screen. Ya. Oke, boleh. Nah, sudah masuk. Oke, ya. Barangkali berbicara tentang substansi kanun, Pak Safarudin nanti akan membahas lebih jauh lagi, ya. Kalau Pak Hafaz tadi telah menjelaskan proses lahirnya kanun itu sendiri. Nah, saya dan kita semua sepakat bahwa banyak aspek-aspek pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu harus memerlukan kanun yang lebih banyak, ya.
karena itu untuk kita jadikan sebagai landasan berpijak dari segi hukum positifnya. Nah, baik. Nah, ini substansi kanun itu sendiri terdiri dari 12 bab, 67 pasal, dan ini semuanya perlu penjelasan-penjelasan detail ke dalam dalam peraturan-peraturan yang lebih implementatif nantinya. Nah, kemudian berbicara tentang keberadaan bank Islam, tentunya di Aceh, tentunya legalitasnya adalah kanun itu sendiri, kanun nomor tahun 2018 ya. Nah, ini sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, Indonesia itu memberikan ruang gerak yang sangat leluasa terhadap pelaksanaan sistem keuangan syariah. Nah, apalagi di Aceh itu sudah dikuatkan dengan regulasi pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 11, yaitu keberadaan bank syariah yang secara nasional itu menganut sistem dual sistem banking, ya, dualism sistem banking. Jadi kita di Aceh itu boleh memutus. Nah, ini boleh saja, ini berlaku secara nasional. Apakah suatu waktu nanti Indonesia ini menjadi bank syariah seluruhnya? Mungkin saja, itu tidak ada larangan dan sangat didukung oleh regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini regulasi implementasinya oleh Bank Indonesia. Nah, jadi tidak ada masalah. Konon lagi di Aceh, kalau memang kita hari ini tidak mau melaksanakan bank konvensional, ya sah-sah saja menurut undang-undang, ya. Nah, cuman teknis pelaksanaannya itu perlu dirapikan sedikit lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam pelaksanaan seperti itu. Baik, kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi, legal history tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pas, yaitu keberadaan kanun lembaga keuangan syariah ini bukan tidak ada landasan yang kuat. Yang pertama sekali, landasan filosofisnya sudah cukup kuat sekali, ya. Kalau kita berbicara masalah riba, there is no more room, ya, tidak ada lagi ruangan untuk for discuss. Jadi kalau kita masalah riba, tidak ada ruang lagi untuk kita diskusi, itu sudah final namanya. Lalu dalam segi manajemen pelaksanaan di lapangan, nah itu perlu pembahasan lebih mudah supaya bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini berbicara tentang landasan filosofis, jelas sekali dalam Al-Quran. Landasan sosiologis memang semangat daripada masyarakat Aceh itu sendiri sangat menginginkan ada sebuah jam regulasi yang menaungi ruang gerak daripada lembaga keuangan syariah itu. Alhamdulillah, kanun LKS sudah diterapkan. Nah, kemudian cara landasan yuridis juga tidak lepas tangan, artinya keberadaan kanun undang-undang yang spesifik di Aceh itu tidak terlepas daripada undang-undang nasional. Nah, ini cara landasan yuridis. Nah, kemudian karena kita berbicara undang-undang untuk ruang lingkup Provinsi Aceh, itu tidak terlepas daripada undang-undang nasional. Jadi jangan dianggap kalau kita berbicara masalah undang-undang syariah di Aceh itu sangat eksklusif, tidak. Nah, sangat-sangat dinamis. Nah, kemudian landasan implementatif itu sangat memperhatikan dengan lokal custom. Nah, juga termasuk budaya-budaya, pendekatan budaya yang harus kita lakukan. Nah, ini kalau dalam Islam itu sistem penerapannya boleh dengan sistem maslahah mursalah, ya, step by step begitu. Dengan catatan kita tidak boleh mundur. Keinginan kita untuk menggolkan pelaksanaan 100% bahwa di Aceh itu harus terlaksananya lembaga keuangan, baik itu bank atau non-bank, dengan berlandaskan syariah, itu memang goal kita semuanya. Dan itu sudah dijamin oleh undang-undang. Nah, masalah ketidaksanggupan kita hari ini adalah
apa namanya, ketidakmampuan kita ataupun ketidaksesuaian dengan kondisi hari ini. Itu sangat kecil sekali. Nah, ini secara antropologis, pendekatan secara kebudayaan begitu. Kemudian kita sangat sesalkan kalau perlu kita pertanyakan lebih jauh kalau ada suara-suara dari masyarakat yang tidak menginginkan dengan syarat tidak sekarang, harus menunggu beberapa tahun kemudian. Malahan kemarin itu real estate Indonesia itu menginginkan 20 tahun ke depan. Nah, tak ubahnya kita ini sudah akil balik hari ini. Ketika sudah akil balik, itu ajaran syariat Islam, apakah kita paham atau paham, wajib hukumnya untuk kita laksanakan. Kan demikian. Tetapi kalau sudah akil balik, lalu kita tunggu lagi 20 tahun ke depan, jangan-jangan belum sampai masa 20 tahun, nah itu kita sudah meninggal dunia. Siapa yang bertanggung jawab amalan kita ini dari segi apa namanya, budaya, pendekatan budaya keislaman yang ada di Aceh, dan juga apa namanya, budaya masyarakat Aceh itu sendiri yang sangat menginginkan terlaksananya syariat Islam itu, walaupun dia sendiri belum cukup paham tentang pelaksanaannya. Nah ini, jadi yang pertama sekali kita harus mengapresiasi semangat pelaksanaan kanun LKS ini sangat tinggi sekali di Aceh. Nah, oleh karena itu kalau ada suara-suara, memang kita harus mengakomodir semua keinginan, apakah itu penguasa, pengusaha, ya. Nah, ini harus kita apa namanya, kita agendakan untuk pembahasan, tapi bukan untuk menunda pelaksanaannya. Kemudian tanggung jawab siapa? Dalam undang-undang, dalam kanun tersebut telah diberikan waktu 3 tahun sejak ditetapkan, ya, sampai berakhir, sampai selambat-lambatnya Januari 22 itu, ya, lembaga keuangan di Aceh ini sudah sepenuhnya berprinsip syariah. Nah, ini keinginan kita. Oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan, adanya apa namanya, merger beberapa bank untuk menjadi lebih kuat, itu salah satu langkah yang sangat logis untuk mempercepat proses pelaksanaan perbankan lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh. Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini untuk mempercepat proses? Semua elemen masyarakat berpikir, kemudian berbicara tentang kanun ini, saya kira tidak akan selesainya. Walaupun demikian, tidak harus menunggu sampai selesai, baru kita laksanakan, sebagaimana pandangan beberapa teman-teman kita dari pengusaha, yang mereka itu mengkhawatirkan kalau bank syariah ini tidak cukup skillnya, tidak cukup hanya untuk mengakomodir semua kebutuhan mereka. Cumanya, nah barangkali ini berbicara tentang teknis pelaksanaan, tidak sebagaimana yang digambarkan oleh pengusaha tersebut. Nah, yang jelas, kalaulah di Aceh ini, kalau kita ibaratkan kendaraan konvensional itu tidak boleh lagi beroperasi, bukan berarti kita tidak boleh naik kendaraan konvensional. Kosnya tidak ada lagi di Aceh itu. Jadi kendaraan syariah yang ada. Ya, oleh karena itu harus bisa dipahami. Nah, secara apa namanya, kalau berbicara apa namanya tentang ekonomi syariah, ekonomi global, itu tidak ada perbedaan waktu sebenarnya, tidak ada pembatasan, no border, ya, tidak ada membatasi antara wilayah. Jadi pada prinsipnya terakhir, prinsip-prinsip ekonomi syariah itu menawarkan adalah prinsip-prinsip ekonomi global, ataupun dengan kata lain pre-market system, itu sistem pasar bebas, tapi ya substansinya adalah, mesinnya itu adalah juga berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Nah, barangkali ini yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat dalam kapasitas mereka. Dan apa yang kita khawatirkan hari ini adalah yang apa namanya, arus untuk mengkritisi ketidaksiapan LKS itu bukan dari pihak masyarakat sebenarnya, dari pihak ya mereka pengusaha umpamanya yang memang
punya yang sudah terbiasa dengan bahasa lain, sudah terbiasa bermuamalah dengan bank konvensional, begitu dipisah, agak berat rasanya. Memang secara psikologis seperti itu. Namun kita coba berusaha sedapat mungkin dengan mengakomodir, semua pihak harus berbicara, ulama harus berbicara, ya. Yang jelas masyarakat Aceh pada hari ini, terlepas mereka paham atau tidak paham, belum paham, tapi sangat antusias untuk pelaksanaan syariat kanun LKS ini secepat mungkin. Nah, dan sebenarnya bukan lagi sudah kita laksanakan sekarang ini, sudah dan sedang kita laksanakan. Mudah-mudahan ke depan lebih sempurna lagi. Baik sih. Karena berhubung waktu. Ya, Pak Sabardin tadi sudah mengatakan bahwa kalau kita ingin melaksanakan perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, tidak perlu mengusir lembaga konvensional. Itu program konsideran. Nah, kenapa kita harus perintahkan bank konvensional itu dan lembaga terkaitnya untuk menutup diri, untuk menutup operasional di Aceh. Nah, tetapi kita harus bisa pahami sebaliknya. Itu betul bahwa ada satu kaidah untuk mempermulus. Nah, artinya ranting uli umati ranting ke kota, Ibancara ya. Syariat Islam itu LKS tetap jalan dengan berbagai konsekuensinya, lalu konvensional itu tetap termarginalkan dengan sendirinya dengan konvensional. Ada satu kaidah dalam Islam, itu kaidah sadud zara'i. Itu kita bisa menepis penghalang-penghalang untuk terwujudnya tujuan pada LKS itu. Nah, bisa kita singgung konvensional di Aceh. Nah, ya, alasannya sangat kuat sekali. Undang-undang Provinsi Aceh gitu, ya, dengan undang-undang ataupun pemerintahan Aceh. Nah, sangat kuat sekali untuk melahirkan beberapa regulasi yang bisa menghambat pelaksanaan konvensional, salah satu contohnya untuk di Aceh. Nah, itu dilindungi oleh undang-undang begitu, walaupun dalam konsideran itu tidak kita membatasi, melarang. Nah, ini prinsip sadud zara'i, artinya ma la yatimul wajib illa biha fahuwa wajib. Tidak sempurna kewajiban kalau tidak melalui proses itu, maka yang menjadi proses itu menjadi wajib. Umpamanya tidak sempurna, tidak tercapai pelaksanaan kanun LKS kalau tidak ada peraturan yang melarang pembatasan, melarang untuk operasional bank konvensional, maka melarang itu wajib hukumnya. Nah, jadi ini kaidah sadud zara'i yang harus dipertimbangkan dan menjadi basic daripada penetapan hukum itu sendiri. Nah, saya kira masih banyak yang perlu kita bahas menurut saya. Nah, yang jelas kita semua sepakat bahwa LKS itu harus wujud 1 tahun sebagaimana amanah daripada kanun, 1 tahun lagi masanya untuk melakukan sosialisasi, ya, dan mudah-mudahan terlaksana dengan maksimal. Nah, saya kira demikian.